dan Bunda. berharap anak-anak semua sehat dan juga orang tua. Oke, nah sekarang siapa yang tahu hari apa hari ini? Hari Selasa. Betul sekali, hari Selasa. Nah, hari Selasa ini adalah hari pertama kita belajar karena kemarin itu kita libur. Jadi ini adalah hari pertama minggu ini kita belajar. Nah, siapa yang pergi berlibur sama orang tuanya kemarin? Ada Bunda. Oh iya, betul sekali. Jadi pada saat ini kita tidak boleh pergi jalan-jalan dulu ya, karena ada virus yang baru ya, yang cepat sekali menyebar. Oke, nah sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita mau berdoa dulu. Silakan lipat tangannya, tutup mata, dan kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah Bunda mau tanya, siapa yang masih ingat tema kita minggu lalu tentang apa? Tentang pekerjaan. Betul sekali, tentang pekerjaan. Kalau subtemanya tentang apa? Oh, pekerjaan atau profesi di bidang pendidikan. Di bidang keamanan dan pemerintahan. Nah, dalam minggu ini tema kita tetap sama, yaitu pekerjaan. Tapi subtema kita berbeda, yaitu pekerjaan di bidang swasta. Apa anak-anak? Pekerjaan di bidang swasta. Nah, sekarang kita juga akan mengucapkan ayat hafalan kita dalam satu minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan ayat hafalan kita minggu lalu dulu ya. Bisa anak-anak? Oke, kita ucapkan sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Kita ucapkan sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan satu minggu ini kita ada ayat hafalan baru. Ikuti Bunda ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Oke, kira-kira kenapa ya Tuhan memberikan perintah supaya kita melihat semut? Supaya kita bisa melihat, karena semut itu rajin. Betul sekali. Nah, semut adalah hewan yang paling rajin, binatang yang paling rajin. Jadi mereka rajin mengumpulkan makanan mereka. Kemudian mereka itu teratur sekali berbaris. Mereka itu kerjasamanya bagus sekali ya. Meskipun semut itu kecil, tapi dia luar biasa sekali bekerja. Dia bekerja keras mengumpulkan makanannya, kemudian bekerja sama, dan mereka itu tertib ya. Kalau ada semut pasti mereka berjejer ya. Oke, nah sebelum kita lanjut juga kita akan tahu tentang apa nasihat kita dalam satu minggu ini. Nah, nasihat kita sama dengan minggu lalu ya. Kita harus rajin bekerja, melakukan pekerjaan yang sudah kita bisa lakukan ya. Tidak boleh malas-malas, tidak boleh membantah-bantah orang tua kalau orang tua kita perintah kita. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah sebelum kita lanjut kita mau menyanyi satu lagu sesuai dengan tema kita pada pembelajaran kita minggu ini ya. Kira-kira lagu apa ya? Kalian mau tahu? Mau Bunda. Oke,
kita mau bernyanyi bersama. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri Oke, pupuk jadi itu supaya ya subur. lagu kita tentang apa? Menanam jagung. Nah, kira-kira pekerjaan apa biasa yang menanam jagung? Petani Bunda. Betul sekali, petani. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama. Kalian semua sudah siap? Siap Bunda. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama, yaitu kita mau belajar tentang pekerjaan apa saja yang termasuk dalam bidang swasta. Kira-kira anak tahu tidak? Tahu Bunda. Oh, belum tahu. Oke, nah yang pertama itu adalah ada namanya pedagang. Apa? Pedagang. Pedagang. Nah, pedagang ini mereka pekerjaannya adalah mereka menjual produknya, menjual jasa ya. Nah, ikuti Bunda. Pedagang, Pedagang. trader, Trader. 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 Oke, nah selain pedagang ada namanya penjahit. Apa? Penjahit. Penjahit. Nah, penjahit ini mereka yang menjahit baju kita, menjahit celana, pakaian kita. Kemudian mereka yang biasa juga yang membuat tas dan sebagainya ya. Nah, mereka itu adalah penjahit. Ikuti Bunda, penjahit. Penjahit. Tailor, Tailor. 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 Oke, jadi apa bahasa Inggrisnya penjahit? Tailor. Tailor. Oke, kemudian ada namanya koki. Wow, pasti anak-anak tahu ya, koki itu yang apa yang mereka lakukan kalau koki? Kerja di restoran Bunda memasak. Betul sekali, mereka tuh kerja di restoran, di hotel, di warung-warung ya. Jadi mereka itu tugasnya adalah memasak. Ada anak-anak nanti kalau besar mau jadi koki? Ada. Pasti ada. Jadi koki itu tugasnya adalah memasak dan tempat kerjanya itu di dapur. Nah, ikuti Bunda. Koki, Koki. chef, Chef. 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 Jadi koki itu adalah chef. Nah, selanjutnya ada yang pekerjaannya adalah mengendarai mobil. Jadi dia adalah sopir. Kira-kira anak tahu tidak apa bahasa Inggrisnya sopir? Tidak tahu. Oh, belum tahu ya. Nah, sopir ini pekerjaannya adalah mengendarai mobil, kemudian ada penumpang yang naik. Kemudian kalau mereka turun, mereka akan membayarnya. Nah, itu adalah sopir. Ikuti Bunda, sopir. Sopir. Driver. Driver.
Driver. Driver. Oke, driver. Nah, sekarang ini adalah pekerjaannya adalah mereka di laut. Apa? Laut. Mereka itu pekerjaannya di laut. Kemudian dia itu mengendarai kapal ya. Mereka adalah pelaut yang mengendarai kapal. Kira-kira apa ya? Mereka adalah Laut. pelaut. Pintar sekali. Ada orang tuanya yang menjadi pelaut? Atau ada anak-anak yang kalau besar mau jadi pelaut? Angkat tangan. Wow, ternyata banyak ya. Nah, itu Bunda, pelaut. Pelaut. Sailor. 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 Nah, jadi pelaut bahasa Inggrisnya adalah sailor. Kemudian ada orang yang bekerja itu adalah melukis atau menggambar. Wow, pasti kalian pernah lihat ya lukisan-lukisan yang ada di dinding, bagus sekali. Nah, ternyata ada juga orang yang mempunyai pekerjaan seperti itu ya. Nah, itu adalah pelukis. Ikuti Bunda, pelukis. Pelukis. Painter. 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 Nah, selanjutnya selain pelukis ada juga orang yang menjadi penyanyi. Wow, jadi lewat suaranya itu, lewat yang menyanyi, dia bisa menghasilkan uang karena dibayar. Kira-kira siapa nanti kalau besar mau jadi penyanyi? Wow, ada anak-anak yang jadi penyanyi. Nah, penyanyi itu seperti artis-artis yang menghibur ya. Nah, ikuti Bunda, penyanyi. Penyanyi. Singer. 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 Nah, kalau ada penyanyi berarti ada juga pemusik atau musisi. Nah, musisi itu adalah mereka yang memainkan alat musik. Jadi ada keyboard, piano, gitar dan sebagainya. Ikuti Bunda, musisi. Musisi. Musician. 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 Nah, selain itu ada yang bekerja di sawah. Kira-kira kalian tahu tidak? Pekerjaan apa yang bekerja di sawah dan di kebun? Petani. Ada petani, betul sekali ada petani ya. Nah, ikuti Bunda. Petani. Petani. Farmer. 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 Kemudian ada pengusaha. Nah, pengusaha ini adalah orang-orang yang mengusahakan banyak usaha-usahanya ya, menghasilkan bisnis dan sebagainya. Oke, ikuti Bunda. Pengusaha. Pengusaha. Entrepreneur. 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 Nah, selain itu ada juga yang bekerja di atas pesawat. Kira-kira anak-anak tahu tidak yang mengendarai pesawat itu apa pekerjaannya? Betul sekali, pilot. Ikuti Bunda, pilot. 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 Nah, di pesawat itu juga ada orang yang membantu di atas pesawat melayani setiap penumpang. Kira-kira apa namanya? Pramugari. Betul sekali, pramugari. Ada kalau pramugari itu perempuan dan pramugari itu laki-laki ya. Ikuti Bunda, pramugari. Pramugari. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Oke, nah selain itu yang bekerja di atas pesawat, ada juga yang bekerja di pabrik-pabrik menghasilkan biasa ada kayu triplex dan sebagainya. Nah, itu namanya buruh pabrik. Apa? Buruh pabrik. Buruh pabrik. Ikuti Bunda, buruh pabrik. Buruh pabrik. Mill hand. Mill hand. Mill hand. Mill hand. Nah, selain yang bekerja di pabrik, ada juga yang bekerja di bank. Wow, siapa yang kalau besar mau jadi pegawai bank? Saya Bunda. Wow, ternyata banyak anak-anak ya. Kita menghitung-hitung uang dan sebagainya, pasti senang ya. Nah, pegawai bank itu tentu bekerjanya di bank dan menghitung apa kira-kira anak-anak? Menghitung uang. Oke, ikuti Bunda. Pegawai bank. Pegawai bank. Bank employees. Bank employee. Bank employees. Bank employee. Oke, nah selain itu ada juga yang bekerja sebagai tukang kayu. Apa?
tukang kayu. Jadi mereka itu yang buat meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Ikuti Bunda, tukang kayu. Tukang kayu. Carpenter. 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 Oke, nah selain itu ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan. Apa? Buruh bangunan atau tukang bangunan yang membuat rumah, baik itu rumah yang tinggi ya, maupun yang satu lantai saja. Ikuti Bunda, tukang bangunan. Tukang bangunan. Builder. 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 Oke, jadi itu beberapa macam ya pekerjaan di bidang swasta dan masih banyak lagi pekerjaan di bidang swasta. Tapi itu yang kita pelajari dulu ya. Dan kedepannya kita akan belajar lagi masih banyak lagi. Kalian mau? Mau Bunda. Oke, nah itu pembelajaran kita yang pertama. Kita sudah tahu beberapa macam dari pekerjaan di bidang swasta, bahasa Inggrisnya, dan tempat kerjanya. Dan sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Sama-sama Bunda. Nah, sekarang kita masuk dalam materi kita yang kedua. Nah, coba lihat di depannya Bunda. Kira-kira ini apa semua sih? Kita membuat apa ya? Wow, banyak sekali. Kita melihatnya. Senang sekali Bunda. Banyak sekali benda-benda yang ada di mejanya Bunda. Nah, ternyata hari ini kita akan belajar atau bermain bersama masakan. Wow. Kita belajar untuk bermain masakan. Bunda akan perkenalkan dulu perlengkapan apa semua yang Bunda gunakan. Nah, yang pertama, di sini Bunda sudah siapkan ada bahan-bahan yang akan Bunda gunakan nanti untuk memasak. Ada jagung, ada ayam, ada wortel, dan ada sosis, ada lombok, cabai, kemudian ada ikan, ada daging ayam yang ditusuk, ada sosis, ada telur, ada cangkir. Kemudian ini ada talenan. Talenan ini di sini Bunda akan nanti memotong daging atau sayur. Dan ini ada kompor atau pemanggangan. Dan di sini ada ceret. Di sini nanti Bunda akan memasak air. Di sini juga ada kompor. Kemudian ini ada teflon dan sendoknya tempat Bunda nanti memasak juga ya. Kemudian ini ada panci. Dalamnya ada sendok sup. Kemudian di bawahnya ada pemanggangan elektrik atau kompor elektrik ya. Nah, sekarang kita akan bermain masak-masakan. Yeay. Pertama, Bunda akan dulu masak air ya. Jadi Bunda akan nyalakan kompornya, Bunda akan masak air. Kemudian Bunda akan nyalakan teflon juga. Nah, di sini Bunda akan memasak atau goreng telur dadar. Wow, siapa yang suka makan telur dadar? Saya Bunda. Ya, jadi Bunda akan masukkan telurnya. Sampai matang. Sambil kita tunggu sampai matang, kita juga akan memasak kuah di sini untuk memasak kuah sup. Jadi Bunda akan buat sup ayam dan jagung. Wow. Suka. Nah, sekarang iya, Bunda akan nyalakan kompornya. Yes. Nah, sekarang ternyata telurnya sudah memasak. Taruh di sini. Nih, ada telur mata sapi. Sampai gosong ya. Iya Bunda. Nah, sekarang Bunda akan sisihkan dulu di sini. Sekarang Bunda akan masak sup. Jadi Bunda akan potong-potong dulu ayamnya. Oke, masukkan. Kemudian ada wortel, Bunda potong. Oke, kemudian ada sosis, Bunda potong juga. Oke, ada cabai merah, cabai hijau. Supaya ada ini ya. Oke, selesai. Bunda akan aduk-aduk dulu. Oke, sebentar diaduk. Tunggu masak ya. Sekarang Bunda akan memanggang sosis. Wow. Dan ini sudah panas ya. Oke.
Ya Bunda. Oke, nah sekarang kita akan angkat kemudian ini ayam bakar, ayam panggang dengan sosis. Oke, selesai. Ini sudah siap berapa ini? Kita sudah buat sup, kemudian sudah telur mata sapi, ikan bakar dengan sosis dan daging ayam. Sekarang kita mau angkat airnya. Wow. Oke. Selesai. Nah, kita selesai memasak-masak. Oke. Nah, ini dia hasil masakannya Bunda hari ini. Bunda sudah buat sup jagung dengan ayam, kemudian ada sosis bakar dengan ayam bakar, ada ikan bakar juga, ada telur mata sapi, dan Bunda sudah siapkan airnya. Nah, nanti anak-anak juga akan mempraktekkan ya cara memasak masakan. Kemudian sebelum kalian masak masakan, kalian juga akan memperkenalkan perlengkapan apa saja yang anak-anak gunakan. Bisa? Bisa Bunda. Anak-anak sangat semangat sekali kalau kita belajar atau bermain masak-masakan ya. Iya Bunda. Oke, nah sekarang kita akan ke materi kita yang ketiga. Di sini kita akan belajar dari buku berhitung yang akan dipandu oleh Bunda. Oke, nah sekarang kita akan belajar dari buku berhitung yang seperti Bunda sebutkan tadi. Kita belajar dari buku berhitung. Kita akan belajar dari halaman 7. Ya, halaman 7 dan 9, tapi kita buka dulu halaman yang ke-7. Wow, kira-kira ini perlengkapan apa semua ya? Kira-kira ini apa ini? Wajan. Kemudian ada cangkul, ada alat untuk memancing, pancingan. kemudian ada sapu. Nah, tugas kita adalah kita akan menghitung benda-benda yang ada dalam kotak. Kemudian kita akan tulis angka sesuai dengan jumlah dalam kotak. Setelah selesai menulis nanti kita akan pasangkan dengan tulisannya. Ada tulisan bawah ini yang dalam kotak kuning. Kita akan nanti sama-sama baca, kemudian kita akan pasangkan di mana angkanya. Oke, nah pertama kita akan menghitung dulu benda yang pertama. Yang pertama itu adalah wajan. Nah, kita hitung berapa wajannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita akan menulis angka 6. Nah, lanjut. Ada cangkul, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Garis lurus dari atas ke samping, garis lurus dan garis panjang dari atas. Angka 4. Sekarang kita akan lanjut ke tempat benda ini, alat memancing, pancingan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oh, paling gampang sekali tulis ya, seperti tongkat. Dan yang terakhir itu ada sapu. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5. Garis lurus buat perutnya di bawah, garis lurus di atas. Angka 5. Nah, sekarang Bunda akan bacakan yang kotak ini. Nanti orang tua juga akan bacakan. Dan kalian akan memasangkan yang mana angka yang sesuai dengan nama atau sebutan yang di bawah ini. Nah, coba yang pertama ada EMPAT 4. Wow, yang mana tadi yang keempat ya? Cangkul. Berarti kita tarik garis ke sana. Kemudian yang kedua LIMA 5. Oh, yang mana angka 5 ya? Oh, sapu. Yang jumlahnya 5 tadi ya. Kita pasangkan. Kemudian ENAM
6. Wow, kira-kira benda mana ya yang jumlahnya 6 tadi? Wajan. Wajan, pasangkan ke atas. Dan yang terakhir ada TUJUH, 7. Wow, yang mana tadi bendanya yang jumlahnya 7 ya? Oh, pancingan. Berarti kita pasangkan ke sana. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah selesai di sini kita akan lanjut ke halaman 9. Kira-kira di halaman 9, oh ternyata ini. Nah, di halaman 9 kita akan juga menghitung benda yang ada di gambar dan kita akan lihat mana benda yang paling banyak. Jadi kalau misalnya benda yang paling banyak kita akan buat tanda paling besar atau kucing atau paling banyak dan sedikit. Nah, nanti akan diperlihatkan mana yang paling banyak. Jadi kita akan membuat tanda banyak dan sedikit di benda yang banyak. Jadi misalnya di sebelah kanan nanti jumlahnya banyak, berarti kita akan membuat tanda yang seperti di atas ini sudah ditunjukkan di atas. Jadi nanti orang tua akan memandu anak-anak ya untuk melihat mana benda yang banyak dan tandanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan hitung dulu ya. Ini ada dayung ya yang digunakan oleh pelaut atau pemancing ikan ya ketika memancing ikan menggunakan perahu. Nah, coba kita hitung berapa dayung yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Nah, di samping ini ada pancingan. Kita kira-kira ini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kira-kira mana yang lebih banyak? Apakah dayung atau pancingan? Dayung ya, berarti kita akan buat seperti ini. Paling banyak bisa lihat. Bisa ya? Nah, sekarang lanjut ke gambar berikutnya. Ini ada sapu dengan roll cat. Kita hitung sapunya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian roll cat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kira-kira yang mana yang banyak? Roll cat atau sapu? Roll cat. Berarti kita buat seperti ini. Terbalik lihat sih ya. Yang sebelah kanan yang banyak dan yang di sini sebelah kiri yang banyak. Next, turun ke bawah. Ini ada gambar alat yang memadamkan kebakaran kalau ada kebakaran di kantor atau di gedung-gedung ya. Ini alat yang digunakan. Nah, coba kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabung gas. Kemudian yang sampingnya ada alat yang digunakan untuk menjahit, mesin jahit ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, kira-kira mana yang lebih banyak ini ya? Apakah tabung gas pemadam kebakaran atau alat untuk menjahit atau mesin jahit? Alat untuk memadamkan api kebakaran. Betul sekali, yaitu tabung gas. Kita seperti yang pertama di atas. Nah, yang terakhir kita hitung. Ini ada komputer dengan obeng. Kita hitung komputernya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Obengnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira mana yang banyak? Obeng Bunda. Obeng. Jadi kita buat tanda. Bisa ya? Bisa Bunda. Oke, nah selesai materi yang ketiga, kita akan lanjut ke materi yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Nafi. Silakan Bunda. Oke anak-anak, nah itu tadi ya pembelajaran kita di materi yang ketiga. Kita belajar berhitung ya. Nah, kita akan masuk di materi kita yang keempat. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang ciri-ciri orang malas dan orang rajin, seperti ayat hafalan kita tadi ya, bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan mendiskusikan tentang ciri-ciri anak-anak yang malas dan anak-anak yang rajin. Kira-kira kalau anak-anak yang malas itu seperti apa ya? Jangan mau bekerja. Iya, betul sekali, dia nggak mau bekerja, maunya duduk-duduk saja, santai-santai saja. Main HP Kemudian main HP terus. Kemudian apa lagi Bunda ya?
kalau disuruh dia tidak mau ya Tidak Bunda. mau, Bunda marah-marah kalau Iya, disuruh. marah-marah kalau disuruh. Nah, itu ciri anak yang malas, orang malas. Kemudian kalau orang rajin dia pasti giat giat bekerja, giat belajar. Kemudian kalau dia kalau orang tuanya minta tolong sama dia pasti membantu ya. Nah, jadi anak-anak mau tidak jadi anak-anak kira-kira mau jadi yang mana? Anak malas atau anak yang rajin? Anak yang rajin Bunda. Iya, betul sekali. Bunda juga mau jadi anak yang rajin. Nah, kemudian kira-kira apa dampaknya kalau kita jadi orang malas? Ayo. Kita Tidak punya. Iya, betul sekali. Kita tidak bisa ini, makan. ya kita tidak makan. Kalau misalnya orang yang malas, kalau orang yang malas bekerja, tentunya dia tidak bisa menghasilkan uang ya. Kemudian kalau anak yang malas belajar, tentunya dia tidak bisa pintar ya. Nah, kemudian kalau anak yang rajin, tentunya kalau misalnya dia rajin belajar, dia pasti bisa pandai. Kemudian kalau anak yang rajin membantu orang tua, pasti dia menjadi anak yang Disayang. iya, anak yang disayang, anak yang penurut dengan orang tua. Dan kalau orang yang rajin bekerja itu, dia pasti bisa mencapai hasilnya ya, mencapai usahanya ya. Nah, jadi itu ya anak-anak jangan jadi anak yang malas ya, tapi harus jadi anak yang rajin ya, rajin membantu orang tua di rumah. Kemudian tidak boleh bermalas-malasan ya. Ingat, kita tidak boleh kalah dengan semut, sekalipun semut kecil tapi dia kerja sama, dia tetap giat dalam bekerja. Jadi anak-anak sekalipun kita masih kecil, kita harus tetap rajin dan giat belajar dan membantu orang tua. Oke, itu dia materi kita yang keempat Bunda ya. Nah, kita akan masuk di materi kita yang kelima. Nah, di materi kita yang kelima ini kita akan bermain peran ya. Nah, sesuai dengan tema kita tadi, masih tentang kerjaan di bidang swasta. Jadi kita akan bermain peran sebagai pembeli dan penjual. Jadi Bunda di sini sudah menyiapkan uang mainan ya anak-anak. Nah, uang mainan ya. Jadi nanti kalau anak yang belajar di rumah nanti bisa menggunakan ini Bunda ya. Uang mainan juga ya, karena biasa anak-anak menggunakan ini mempunyai uang mainan, atau bisa juga kertas Bunda ya. Kemudian minta tolong sama orang tuanya ditulisi angkanya di sana ya, misalnya uang 5.000, uang 2.000 ya. Nah, jadi kita akan bermain peran sebagai pembeli dan penjual menggunakan uang mainan. Nah, kemudian nanti juga kita akan menggunakan beberapa jenis jualan. Dan ingat anak-anak, ketika kita akan menjual, ketika kita akan membeli, kita harus berbicara dengan sopan sekalipun kita tidak kenal orang ya. Nah, kita harus tetap melakukan 5 kata ajaib ya. Misalnya kalau ada orang di depan kita harus mengucapkan permisi. Atau misalnya kalau kita mau membeli sesuatu, contohnya kita mau membeli barang, kemudian kita tidak bisa mengambil barang itu, kita harus minta tolong kepada penjualnya. Dan ingat, harus selalu berkomunikasi atau berkata dengan sopan, tidak marah-marah ya anak-anak. Bisa Bunda. Oke, langsung saja Bunda akan praktekkan cara kita bermain peran sebagai pembeli dan penjual. Oke, ini dia. Oke anak-anak, nah di sini Bunda sudah dibantu oleh Bunda Yurlin dan Bunda Seri ya. Nah, Bunda sudah memegang uang ya, uang mainan, dan di sini juga sudah ada barang-barang yang akan dijual ya. Oke, Bunda Yurlin dan Bunda Seri sudah siap? Iya Bunda. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita mulai. Ayo silakan dibeli Bu, dibeli. Ada boneka, buah-buahan, ada sayur-sayuran. Ayo silakan dibeli. Bunda bagus. Oh iya Bu, ini bonekanya. Ini dibuat sendiri loh Bu. Mau jenis saya. Iya. Berapa Bu? Ini 10.000 Bu, ini 10.000. Iya Bu. Boleh sampai saja Bu. Mau berapa Bu? Oke, silakan. Berarti 20.000 ya Bu.
tolong Ibu. Iya, Bu. Oke. Ada namanya, Bu. Kartonnya ada Bu, ini Bu. Oke. Ya, Ya. Bu. Oh. Mungkin Ibu juga akan butuhkan alat mainan untuk anaknya Ibu. Oh, saya. Untuk dan sayur-sayuran juga untuk dimakan sama keluarga Bu. Jadi saya butuh ini seperti jam ya. Iya, Bu. Ini juga bagus Ibu. Ya, untuk anaknya supaya anaknya bermain-main seperti Warna ya. Sekali Bu. Oke. Gimana? Berapa ya? Ini 20.000 Bu. 20.000. Iya Bu. Bisa kurang. Tidak bisa Bu. Tidak bisa Bu karena ini memang kami beli mahal Bu ya. Harganya Iya. Apa ya? Saya kasih saya kira. Ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Dengan saya mau beli jamu bakar. Iya, betul. Oke, jarum bakar enak sekali Bu. Harganya 5.001 Bu. Ini berapa ini? Yang besarnya itu 10.000. Ya. Oke, saya beli ini satu dengan ini satu. Oke, berarti 15.000 Bu. Iya. Oke. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, makasih ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Terima kasih ya sudah membeli. Jangan lupa datang-datang lagi Bu. Iya Bu, terima kasih. Dadah, sampai Oke, jumpa Ibu. dadah. Sampai jumpa Ibu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi tadi Bunda sudah mencontohkan, sudah mempraktekkan cara membeli dan menjual, dan tadi Bunda juga sudah menggunakan komunikasi juga ya, komunikasi yang sopan ya. Jadi ingat selalu anak-anak ya, kalau kita berkomunikasi dengan orang harus sopan ya, tidak marah-marah ya, ataupun kita membentak orang ya. Nah, kemudian juga tadi Bunda sudah memperlihatkan caranya bagaimana ya. Nah, jadi nanti anak-anak boleh melakukannya di rumah bersama anggota keluarga. Bisa ya anak-anak? Bisa Bunda. Oke, itu dia materi kita yang kelima. Kita akan masuk di penutup yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda. Oke, nah sekarang kita akan masuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah belajar ada 5 materi hari ini ya. Karena hari ini kita belajar dengan tema baru. Kita belajar tentang pekerjaan, khususnya di bidang pekerjaan di bidang swasta ya. Iya Kita Bunda. belajar hari ini. Kemudian hari ini juga kita sudah belajar memasak. Wah, pasti seru sekali ya. Dan kemudian kita belajar dari berhitung, belajar menghitung, dan kita juga belajar jual beli, dan tadi ada nasihat dari Bunda. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bunda tetap harus ingatkan bahwa kita tuh harus belajar mandiri, belajar melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Contohnya makan sendiri, kemudian ambil makanan sendiri, kemudian kalau bisa sudah bisa cuci piring sendiri, kalau saya makan harus cuci piring sendiri, kemudian ambil minum sendiri, bisa ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan mengucapkan ayat hafalan baru kita di minggu ini yang terambil dari Amsal 6 ayat 6. Kita akan ucapkan dulu bahannya dari Amsal 6 ayat 6, nanti anak-anak akan mengikuti ulang Bunda ya, dari Bunda dulu yang mengucapkan. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, jadi itu hafalan kita di minggu ini. Sekarang Bunda, Amsal 6 ayat 6. Ayat 6. Hai Hai pemalas, pergilah kepada semut pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. menjadilah bijak. Jadi ayat hafalan kita hari ini minggu ini mengajarkan kita untuk pergi belajar dari semut yang badannya kecil, ukurannya kecil, lebih kecil dari kita, tapi dia sangat rajin. Dia bekerja keras, dia kemudian bisa bekerja sama dengan teman-temannya untuk mengumpulkan makanan untuk mereka makan bersama-sama. Jadi itulah keunggulannya semut yang meskipun kecil, tapi mereka tetap semangat dalam bekerja. Nah, sekarang kita akan untuk pembelajaran kita, semuanya lipat tangan, kita akan ucapkan doa bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today.
In the name of Jesus, Amen. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok di hari Rabu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.